semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di pojok kanan bawah serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat update video-video terbaru yang ada di channel aku. Oke, hari ini kita akan membahas tempat-tempat terkutuk yang berada di dunia. Tempat-tempat ini memiliki kisahnya masing-masing sehingga menyebabkannya menjadi tempat yang terkutuk. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Nauru merupakan pulau yang dipercaya telah dikutuk oleh dewa karena keserakahan orang-orangnya di masa lalu. Pulau Nauru terletak di kawasan Asia Pasifik dan merupakan negara bagian terkecil setelah Vatican City dan Monaco. Pulau Nauru dikelilingi oleh terumpu karang yang dapat dilihat saat air lautnya surut. 50 tahun yang lalu, Nauru merupakan salah satu negara terkaya yang ada di dunia. Hal tersebut karena penduduk Nauru memiliki pendapatan per kapita yang melebihi negara-negara lainnya. Pada masa itu, penduduk Nauru menambang fosfat. Fosfat sendiri digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat pupuk. Kegiatan menambang fosfat telah mereka lakukan kurang lebih 100 abad lamanya, sampai cadangan fosfat di wilayah tersebut dinyatakan habis. Setelah cadangan fosfatnya habis, wilayah tersebut menjadi salah satu wilayah yang tercemar dari tindakan pertambangan tersebut. Selain tercemar, wilayah tersebut juga menjadi tandus sehingga sulit bagi tumbuh-tumbuhan untuk hidup di sana. Tidak hanya itu, pencemaran yang terjadi juga sampai ke lautan sehingga beberapa biota laut dinyatakan punah. Kerusakan lingkungan yang mereka sebabkan diyakini membuat para dewa marah sehingga mengutuk keturunan dari penduduk Nauru hidup dalam kemiskinan dan kesengsaraan. Saat ini Nauru merupakan salah satu negara termiskin di dunia dan banyak bergantung kepada Australia. Gimana menurut kalian? Kalian setuju tidak dengan kutukan ini? Tapi memang faktanya Nauru sekarang merupakan salah satu negara termiskin di dunia. Tempat terkutuk kedua berada di Poveglia, Italia. Tempat ini dinyatakan sebagai salah satu pulau paling berhantu di Eropa karena memiliki riwayat penyebaran wabah penyakit, penyiksaan, dan kematian banyak orang. Poveglia berlokasi 5 km dari Venezia, Italia. Pulau ini digunakan sebagai stasiun karantina pada tahun 1793 hingga 1814. Beberapa kapal yang berisi orang-orang yang terinfeksi wabah penyakit dikirim ke pulau ini. Mereka dikirim bersama dengan mayat-mayat orang yang sudah meninggal. Adapun tujuan mereka dikirim ke pulau Poveglia ini untuk diasingkan dari masyarakat agar masyarakat yang lain tidak terinfeksi penyakit tersebut. Tapi sesampainya di pulau Poveglia, mereka bukan diobatin tapi malah dibunuh dan dibakar hidup-hidup bersama mayat-mayat tersebut. Pada tahun 1922, bangunan yang berada di Pulau Poveglia yang digunakan sebagai tempat karantina tadi digunakan sebagai tempat rumah sakit jiwa untuk menyembuhkan orang-orang yang menderita gangguan mental. Tapi sekali lagi mereka bukannya menyembuhkan tapi lebih ke arah untuk mengasingkan orang-orang ini dari keluarga mereka. Ada sebuah legenda yang beredar dari Pulau Poveglia ini di mana ada seorang dokter yang melakukan tindakan medis yang dikenal dengan lobotomi tapi dengan cara yang sangat kasar. Lobotomi merupakan tindakan operasi yang dilakukan terhadap pasien yang menderita gangguan penyakit mental. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi gejala-gejala dari penyakit tersebut. Lobotomi diyakini sebagai tindakan medis yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan kepribadian dan kecerdasannya. Tindakan lobotomi juga memiliki efek samping yang sangat banyak, di antaranya bingung, pingsan, dan mengompol. Bahkan ada pasien yang setelah post operasi lobotomi ini dia memiliki nafsu makan yang sangat tinggi sehingga menyebabkan dia menjadi memiliki berat badan yang lebih besar. Adapun efek samping yang umum dari tindakan lobotomi yakni pasiennya mengalami kejang-kejang. Nah, dokter yang kejam ini dikabarkan meninggal dengan cara melompat dari menara lonceng. Sebelum dia meninggal, dia mengaku bahwa dia telah mengalami gangguan jiwa karena dipengaruhi oleh
hantu. Warga sekitar mengaku sering mendengar suara lonceng di wilayah tersebut, padahal loncengnya sudah lama dilepas. Bangunan yang tadinya dijadikan sebagai rumah sakit jiwa juga sempat digunakan sebagai panti jompo. Kemudian bangunan tersebut ditutup pada tahun 1968. Setelah ditutup, sempat ada warga yang melakukan kegiatan pertanian di pulau tersebut, tapi akhirnya Fauveguelia ditinggalkan oleh penghuninya dan menjadi salah satu pulau terangker yang ada di Eropa. La Isla de las Muñecas alias Pulau Boneka merupakan salah satu pulau yang dikatakan memiliki kutukan yang berada di Meksiko. Pulau ini memiliki sebuah kisah di mana ada seorang gadis yang ditemukan meninggal dunia di pulau tersebut tanpa diketahui penyebabnya meninggal. Dia ditemukan oleh pengurus pulau yang bernama Don Julian Santana Barrera. Barrera menemukan gadis ini ketika dia meninggal ada sebuah boneka yang berada di sampingnya. Barrera pun menganggap, oh ini mungkin boneka si gadis kecil gitu kan. Akhirnya Barrera menggantung boneka gadis tersebut sebagai tanda penghormatan. Setelah menggantung boneka yang pertama, Barrera sering mengalami gangguan dari gadis kecil tersebut. Setelah mendapat gangguan, Barrera memutuskan untuk menggantung satu demi satu boneka sampai menjadi banyak. Barrera mengatakan tindakan yang ia lakukan merupakan salah satu cara untuk menyenangkan gadis tersebut. Setelah cukup banyak boneka yang tergantung di pulau tersebut sampai bentuknya jadi menyeramkan, orang-orang meyakini bahwa boneka tersebut telah dirasuki oleh roh sang gadis. Bahkan beberapa orang mengklaim bahwa mereka mendengar boneka-boneka tersebut saling berbisik satu sama lainnya. Kalau kalian berada di pulau ini, kalian ngerasa takut gak sih? Kalau aku sih takut banget ya, karena serem aja ngelihat banyak boneka tempel ke tempel kayak gitu, serem pokoknya. Tempat yang keempat ini merupakan salah satu tempat yang katanya terkutuk di dunia, yang terletak di Prancis Selatan. Chateau ini merupakan kastil yang bisa dikatakan kecil dan berada di puncak tebing yang suram. Pada abad ke-12, Chateau digunakan sebagai tempat tinggal kaum Cathar. Kaum Cathar ini merupakan salah satu kaum atau komunitas yang menentang gereja Katolik pada masa itu. Mereka ini menentang gereja Katolik dengan alasan bahwa gereja terlalu banyak memikirkan hal-hal yang berbau duniawi, sedangkan anggota atau kaum de Cathar ini mereka hidup sederhana dan bisa dikatakan mengarah ke kemiskinan. Gaya hidup yang mereka lakukan ini merupakan salah satu cara mereka untuk melakukan protes terhadap gereja Katolik. Namun akhirnya komunitas Cathar ini dinyatakan sebagai komunitas yang sesat. Setelah dinyatakan sesat, komunitas ini pun dibubarkan dan gereja pun meminta bantuan kepada Prancis. Kemudian dilakukan pengepungan di area kastil selama kurang lebih 10 bulan. Setelah pengepungan itu ditemukan 200 anggota Cathar meninggal dalam api unggun. Disitulah awal dimana Chateau ini dikategorikan sebagai salah satu tempat yang paling terkutuk di dunia. Yang terakhir itu ada desa Anjikuni Nunavut yang terletak di Kanada. Di desa ini tiba-tiba orang-orangnya itu menghilang aja dari tempat tinggal mereka tanpa jejak apapun. Kejadian ini berlangsung pada bulan November 1930. Pada malam musim dingin, seorang laki-laki yang bernama Joe Lebel pergi ke desa tersebut untuk mencari penginapan. Tapi sesampainya di desa tersebut, dia melihat kondisi desa yang sangat sepi. Bahkan dia masuk ke rumah warga dan dia melihat tempat tinggal mereka itu ditinggal begitu saja. Makanannya masih ada, perabotan-perabotannya masih ada, bahkan senjata pun masih ada. Jadi tidak ada tanda-tanda ada perlawanan di wilayah tersebut, atau katakanlah mereka diserang terus pergi. Nah, tapi itu nggak ada. Benar-benar kayak biasa aja, tapi orangnya nggak ada. Dan hal yang paling aneh dari kejadian ini, ada kuburan-kuburan yang kelihatannya itu sudah dibongkar. Nah, selain itu juga ditemukan anjing yang meninggal karena ditinggal oleh pemiliknya. Dan ini rasanya tuh nggak mungkin seseorang tega meninggalkan anjingnya meninggal begitu saja. Dunia percaya
bahwa cerita ini hanyalah karangan dari seorang penulis yang bernama Frank Edward dalam bukunya Stranger Than Science. Meskipun Joy Label merupakan orang yang nyata, tapi belum ada verifikasi langsung dari dia yang mengatakan bahwa dia memang mengalami pengalaman tersebut. Gimana guys, apa kalian percaya ini fiksi atau kalian meyakini ini memang cerita yang dialami oleh Joy Label? Kalau kalian memiliki informasi mengenai desa ini, coba komen di bawah supaya kita semua bisa tahu gimana sih yang sebenarnya. Oke guys, itu aja video kita hari ini. Aku harap kalian suka sama pembahasannya. Jangan lupa untuk like, comment, dan share, serta follow aku di sosial media yang lainnya. Oke guys, see you to another video.